Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan, syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu, bertatap muka, bermuajahah meskipun dalam keadaan virtual, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah kita termasuk langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang kami banggakan, kita lanjutkan materi kita, yaitu aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang isinya adalah Asmaul Husna yang sudah kita bahas minggu-minggu yang kemarin, yaitu tentang Al-Karim, Al-Mumin, Al-Wakil, Al-Qabil. Nanti kita bahas tentang Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Sebelum kita melanjutkan materi kita awali dengan ummul Quran. Semoga langkah kita termasuk langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu kita nantinya lebih bermanfaat lagi untuk agama, bangsa, dan negara. Dan semoga tercapai juga keinginan dan cita-cita kalian semuanya. Biridhoillah wali syafaat Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang aku banggakan, untuk yang selanjutnya yaitu Asmaul Husna yang nomor 5 dari materi kalian, yaitu Al-Jami, yang artinya mengumpulkan. Dasarnya bahwasannya Allah mempunyai sifat Al-Jami, yaitu Al-Imran ayat 9. Adapun Al-Imran termasuk urutan surat yang ketiga dalam Al-Quran, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi nantinya Allah akan mengumpulkan makhluknya semuanya ketika la raiba fih, tidak ada keraguan-raguan, yaitu hari akhir nantinya. Jadi Allah mempunyai sifat al-jami, mengumpulkan. Kalau kategorinya mengumpulkannya Allah dengan sifat mengumpulkannya manusia jelas berbeda. Ketika Allah mengumpulkan semuanya, itu tidak ada yang tidak sampai tidak terkumpul, tidak ada yang sampai tidak terdeteksi. Jadi semuanya makhluknya Allah itu berkumpul atau bisa dikumpulkan oleh Allah semuanya. Jadi kalau manusia, sifat mengumpulkannya itu jauh berbeda dengan sifat al-jami'nya Allah. Jadi ada kalanya ketika manusia mau mengumpulkan, misal seorang atasan mengumpulkan bawahannya, ada kalanya pada saat itu bisa terkumpul semuanya. Tapi kalau kategorinya, versinya agak diperluas, misal kepala sekolah, bapak dan ibu guru mengumpulkan semua siswanya ketika mau melaksanakan upacara bendera sajalah contohnya. Ketika hari Senin, termasuk agenda kita, agenda rutin setiap hari Senin sebelum adanya COVID, itu selalu berkumpul di lapangan untuk melaksanakan upacara bendera. Sifat mengumpulkannya bapak dan ibu guru atau kepala sekolah di situ tidak sama dengan al-jami'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada kalanya bisa dominan juga. Ada entah itu 1, 2, atau 3 bahkan lebih, itu yang tidak berkumpul, yang tidak bisa berkumpul di lapangan untuk melaksanakan upacara. Entah itu dalam keadaan sakit atau tidak masuk, memang izin, ada keperluan dan lain sebagainya. Ada kalanya semacam itu. Jadi kalau sifat al-jami'nya Allah ketika mengumpulkan makhluknya, semuanya terkumpul dan tidak ada yang tidak. Jadi semuanya itu terkumpul. Dan kita perlu juga berpikir,
Jadi ketika kita betul-betul dikumpulkan oleh Allah, itu kita akan mempertanggungjawabkan di situ. Yang perlu kita garis bawahi yaitu kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama di dunia. Entah itu usianya 50 tahun, 60 atau 70, selama itu pula dia akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia dulu. Yang menjadi seorang pejabat ya harus mempertanggungjawabkan jabatannya. Menjadi seorang guru seperti Pak Umar ya harus mempertanggungjawabkan ketika menjadi seorang guru. Betul-betul sudah melaksanakan kewajibannya atau belum, semuanya akan mempertanggungjawabkan kehidupan di dunianya. Dan perlu diketahui bahwasannya seakan-akan berpikir, loh bisa toh Pak, ketika manusia diaudit selama hidupnya, kok sampai bisa Allah mengaudit? Apakah tidak kualan nih basa Jawa nih? Tidak. Perlu diketahui juga bahwasanya perbandingan waktu yang ada di dunia dan di akhirat itu kan ada perbedaannya. Ketika di dunia 1000 tahun, di akhirat itu hanya 1 hari atau 24 jam. Nah, ketika manusia misal usianya 500 tahun, berarti kan hanya 12 jam. Ketika diperbandingkan waktunya di akhirat, ketika manusia misal usianya 250 tahun, berarti kan hanya 6 jam kalau dibandingkan waktu di akhirat. Ketika manusia usianya 125 misal tahun, berarti kan hanya 3 jam. Nah, ketika manusia usianya 62,5, umumnya manusia sekarang kan usianya mungkin 63, Nabi Muhammad aja 63, 62, 63, 64, 65, 65, 62,5, berarti kan hanya 1,5 jam. Jadi hanya diputar misal video kita selama di dunia selama 62,5 tahun, hanya diputar butuh waktu 1,5 jam. Itu sudah tuntas audit selama itulah manusia semuanya. Berarti mungkin Pak, sangat mungkin sekali. Jadi kehidupannya, dan perlu diingat ketika Allah betul-betul mengumpulkannya ini maksimal. Tidak ada yang sampai tidak terkumpul, makhluknya semuanya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dikumpulkan dan diaudit semuanya kehidupan selama di dunia, mempertanggungjawabkan kehidupannya masing-masing. Anak-anakku yang aku banggakan, di nantinya semoga juga ya COVID segera berakhir, Allah mengembalikan kehidupan kita atau ya normal kembali, dan Pak Umam mungkin bisa menyampaikannya secara maksimal. Semoga sekali lagi COVID segera berakhir. Memang keterangannya tidak terlalu panjang, yang penting bisa tersampaikan, dan inti sarinya dari sifat-sifat Allah yang kita pelajari semoga juga maksimal kalian terima. Yang nomor 6 yaitu Al-Adil. Di sini dasarnya surat Al-An'am ayat 115. Al-An'am termasuk urutan surat yang ke-6. Dibunyinya wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Ini kalau kita bicara tentang adil, insya Allah kalian juga semuanya sudah paham bahwasannya adil itu tidak harus sama, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu termasuk juga kategori adil. Kalau dibilang adil itu harus sama, yang mungkin Pak Umam memberikan contoh semacam inilah. Ada seseorang yang mempunyai putra 2, yang satu sudah SMA seperti kalian, yang satu mungkin adiknya di situ kisaran usia 7 tahunan. Nah, ketika yang SMA diberi uang saku misal 10.000, tidak harus yang anak yang satunya itu juga harus 10.000. Jadi adil itu tidak harus sama. Misal Pak, kalau kita kembangkan lebih jauh,
Jadi kalau kita melihat dari sekeliling kita, kehidupan yang ada di sekeliling kita, Allah menciptakannya itu berbeda-beda, dari fisiklinya juga berbeda, dari finansialnya juga berbeda. Ada yang dijadikan Allah menjadi seorang pemimpin, ada yang menjadi bawahannya, bahkan yang paling bawah, misal hanya contoh, ada orang yang hanya diciptakan Allah untuk memungut sampah, untuk membersihkan sampah dan lain sebagainya. Kalau kita pikir, loh, Allah kok seakan-akan tidak adil ya Pak? Justru yang semacam itu adalah bentuk atau sifat adilnya Allah. Seandainya semua manusia dibuat sama, malah rusak. Terus yang mengambil sampah siapa? Ya toh? Terus yang membetulkan mobil atau nembel ban itu siapa? Kalau semuanya mempunyai sifat atau mempunyai kesamaan, jadi semuanya disamakan oleh Allah, situ malah kehidupan akan rusak. Letak keadilan Allah juga semacam itu, letak keadilan Allah semacam itu. Jadi adil itu tidak harus sama. Jadi ini adalah contoh. Misal, Allah apakah tidak mampu Pak menciptakan manusia itu bertakwa kepada Allah semuanya? Mampu, betul-betul mampu. Tetapi Allah menciptakan manusia beragam. Ada yang taat, ada yang tidak. Bahkan ada yang tidak mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan. Itu adalah juga bentuk keadilan Allah Pak. Iya, seandainya Pak memberikan contoh semacam ini sajalah. Misal satu kabupaten Mojokerto, orangnya taat semuanya, menomorsatukan Allah. Jadi semuanya taat beribadah. Jadi kalau kita berpikir secara mendasar bahwasanya berpikiran biasalah, kenakalan remaja sudah tidak ada, pencurian tidak ada, minum-minuman keras tidak ada, seakan-akan malah nyaman, malah kehidupan itu menjadi damai dan lain sebagainya. Padahal kalau kita teliti lebih jauh, malah kehidupan itu akan rusak. Contoh yang paling mudah seperti ini. Misal ada orang yang betul-betul membutuhkan pada saat itu, misal rumahnya kebakaran. Ketika proses atau ketika rumahnya terbakar semacam itu, berketepatan waktu sholat, entah itu duhur, asar, maghrib ataupun isya dan lain sebagainya. Yang penting pada saat itu berkumandang suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua manusia kalau memang betul-betul mengedepankan, menomorsatukan Allah, akan ditinggal. Dia akan mendatangi masjid, musola dan lain sebagainya untuk menjalankan ibadah sholat. Terus kalau kita berpikir, omailah tambah kobong, tambah entek dan lain sebagainya. Misal dokter mau menangani pasiennya yang betul-betul kritis pada saat itu, terus mendengar adzan, akan ditinggal. Karena apa? Betul-betul rasa takwanya, rasa takut Allah luar biasa, ditinggal. Terus ya apa? Pasiennya akan meninggal dunia dan lain sebagainya. Kehidupan malah rusak Pak Umam, malah rusak. Malah letak keadilan Allah juga semacam itu. Adil itu tidak harus sama. Terus yang terakhir, Al-Hadid, suratnya termasuk urutan surat yang nomor 57, ayatnya adalah ayat 3 yang berbunyi wal awwal wal akhir wal dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu al-akhir, al-awwal juga al-akhir, wal awwal wal akhir wal dhahiru wal batin. Jadi Allah itu al-awwal juga akhir. Awalnya Allah itu nomor satu atau yang pertama, tapi tanpa adanya awal, tapi tanpa adanya permulaan. Jadi Allah itu awal tapi tanpa ada permulaannya. Kalau manusia awal ada permulaannya, tapi kalau Allah awal nomor pertama, nomor satu, tapi tanpa ada permulaannya. Allah juga al-akhir. Jadi Allah al-awal juga al-akhir. Al-akhir Pak Umam besok, kalau semuanya hari kiamat, semuanya meninggal dunia, di situ makhluk yang paling terakhir meninggal dunia adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa.
ketika malaikat Israel sudah mencabut nyawanya sendiri dan semua manusia, semua makhluk, semuanya meninggal dunia, disinilah Allah al-akhir. Jadi yang paling akhir, tidak ada kehidupan lagi, disitulah Allah al-akhir. Al-awal juga al-akhir. Al-akhir. Jadi sekarang Pak Umam, Allah belum al-akhir, belum. Karena manusia masih atau makhluk hidup semuanya masih ada. Jadi Allah nantinya al-akhir itu ketika kehidupan itu semuanya sudah tiada, malaikat semuanya juga meninggal dunia, bahwasanya Allah itu al-akhir. Dasarnya Pak Umam Al-Hadid ayat 5 ayat 3. Suratnya termasuk urutan surat yang ke-57. Anak-anakku yang aku banggakan, untuk tugasnya sama, yaitu al-jami, al-adil, al-akhir, sampai cari dasarnya selain yang kita bicarakan. Terus nantinya ketika semoga ya lekas berakhir COVID ini, dan ketika sampean semuanya berjumpa, bertemu, bertatap muka dengan Pak Umam, dasarnya mulai al-karim, al-mukmin, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adil, al-akhir, semuanya itu dalam satu buku. Nanti ketika ketemu dengan Pak Umam, saya lihat semuanya jadi terkumpul jadi satu buku ya, jangan sampai terpisahkan. Jadi satu buku agama Islam untuk Asmaul Husna, Al-Karim risumannya, terus dasarnya, Al-Mukmin terus risumannya, dan dasarnya, dan keseluruhannya semuanya. Dan nanti akan saya beri tanda tangan di situ, saya nilai semuanya. Ya saya nilai lagi, meskipun Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil sudah saya nilai, tapi saya ingin semuanya itu jadi satu. Nah, jadi satu. Setelah selesai Asmaul Husna, nanti mungkin ulangan harian untuk mengambil nilai dari kalian semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Pak Umam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan sukses buat kalian semuanya, buat Pak Umam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.